Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Kita semua di sini pasti sudah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kesetiaan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Maka dari itu kita mau katakan, kita cinta Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu membaharui kita, mengaruniai kita kebaikan. Kita mau katakan kebaikan-Mu, dan nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Kita belajar lagu ini bersama-sama. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan suaramu, suaramu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita lebih sungguh nyanyi ini dari awal. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suaramu, suaramu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapa
Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, oh Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan Allah yang baik, Dia yang luar biasa, memberikan kesetiaan-Nya sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah nafas kami memuliakan nama-Mu, setiap hembusan nafas kami memuliakan nama Tuhan, memuji kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita mau renungkan setiap kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyembuhkan kita. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Kita tidak dapat berdiri kuat sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lebih lagi katakan, sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau tetap setia. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, terima kasih. Sepanjang hidupku Kau setia.
Allah dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan, menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Tuhan, Engkau sangat-sangat baik di sepanjang hidup kami. Penyertaan-Mu begitu luar biasa. Itu sebabnya pagi ini ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau, bersyukur buat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, bersyukur buat segala sesuatu yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau memuji-muji dan membesarkan Engkau. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau mau berbelas kasihan untuk mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin. Tuhan, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah utus untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kiranya semua ada di dalam pengurapan daripada kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, situ ada kebebasan. Dan saat ini kami mau memuji, memuliakan dan mengagungkan akan nama-Mu. Kami percaya dengan iman yang ada pada kami, tidak ada kuasa lain di tempat ini, di hati dan pikiran kami, melainkan hanya kuasa Allah yang maha tinggi yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong buat saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, tibakan mereka di tempat ini. Amen. Untuk bersama kami meninggikan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita betul-betul merasakan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Maka dari itu kita mau bersyukur, kita mau masuk ke gerbang pujian, penyembahan. Kita berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan Allah yang baik. Puji Tuhan, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau sukacita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan puji.
Ibu, saya mau buka ruang kesaksian. Bila ada yang mau menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Belum ada? Jika belum ada, kita mau katakan, tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku masih menang. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang luar biasa, Tuhan. Amin. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Ku katakan, bersama Rohmu, bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku masih menang. Kita boleh katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, jemaat saja. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja. Sekali katakan, tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sorak dengan segenap hati, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi katakan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Apakah ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Ada. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan ada bagi kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan dari awal penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar Tuhan, kami hidup di dalam anugerah-Mu. Kami hadir bukan karena kekuatan dan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menggerakkan kami saat ini untuk memuji, membesarkan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Urapan-Mu, lawatan-Mu, pribadi lepas pribadi terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami meyakini dan kami mempercaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati WL yang sudah memimpin puji-pujian ini. Kau juga memberkati hamba-Mu yang mewartakan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya katakan ini, bukan menjadi satu kebiasaan saya untuk saya memulai khotbah, lalu saya katakan semua karena anugerah Tuhan. Ini bukan satu kebiasaan buat saya. Tapi ini benar-benar saya nikmati. Saya boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Tempat ini meninggalkan kesan yang indah buat saya. Tapi saya percaya ada Tuhan yang lebih indah buat kita semua di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih juga kepada Ibu Gembala dan keluarga pastori yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat berdoa, sangat berharap kiranya roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, bahkan roh keperkasaan itu menjadi bahagian kita semua. Sehingga kita menjadi gereja Tuhan, umat Tuhan yang bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi lebih dari itu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 atau 4 tahun belakangan ini saudara, ada satu hal yang saya alami dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya itu berdampak kepada jemaat Tuhan. Walaupun mungkin jemaat Tuhan di tempat saya melayani tidak merasakan semua hal yang sama. Tapi saya mengalami sendiri saudara. Sehingga apa yang terjadi yang Tuhan buat dalam hidup saya dalam 3 atau 4 tahun belakangan ini membuat saya menyampaikan isi hati Tuhan yang sebenarnya waktu saya sampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu saya sangat sadari bahwa itu gak nyaman banget buat jemaat Tuhan. 3 atau 4 tahun belakangan ini saya jarang sekali khotbah namanya berkat. Saya tidak anti berkat, tidak. Ya, kalau saya tidak salah ingat mungkin hanya dari 3 tahun belakangan ini hanya 4 kali saudara. Jadi setahun itu sekali saya bawa tentang hal berkat. Selebihnya saudara, yang Tuhan taruh dalam hati saya, bagaimana mempersiapkan umat Tuhan waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Hal yang pertama ada beberapa hal yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Bahwa ketidaktahuan kita itu akan membinasakan kita. Ketidaktahuan kita. Kadang-kadang kita mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya kita belum mengenal Tuhan. Tapi kita berpikir bahwa kita sudah mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Itu ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan kita itu membahayakan kita saudara. Hal-hal yang tidak kita sadari saudara. Dan Tuhan bukakan hal itu saudara. Dan
kebenaran yang saya sampaikan sudah seringkali benar-benar sudah hal yang keras. Karena firman Tuhan katakan makanan keras itu baik buat orang dewasa yang memiliki panca indera yang terlatih, yang bisa membedakan mana itu yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang kudus, mana yang najis. Ya. Dan sekali lagi, kalau saya boleh mengalami hal itu, bukan karena saya baik, tidak. Tapi tadi pujian yang sudah kita nyanyikan, semua karena anugerah Tuhan. Waktu Tuhan bukakan hal ini kepada saya, saudara, bahwa ternyata saudara dan saya ada di pihak Tuhan. Saudara dan saya menjadi umat Tuhan. Firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku. Artinya kalau Tuhan yang pilih kita, saudara, itu keluar dari isi hatinya Tuhan. Tuhan yang punya kerinduan menyelamatkan saudara. Tuhan yang mau karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan itu semua dimulai, saudara. Keberadaan kita itu dimulai dari hatinya Tuhan, saudara. Disadari atau tidak disadari, hidup kita itu, saudara, dimulai dari pilihannya Tuhan, dari hatinya Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini, saudara, saya berdoa sekali lagi kita semua bisa menerima kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena saya selalu diingatkan oleh istri saya, istri saya itu bilang begini, Pak, kalau bawa firman Tuhan jangan lama-lama, Pak. Jadi itulah kesulitan saya, saudara. Kesulitan saya, saudara. Jadi sudah keenakan, saudara, jadi lupa, saudara. Ya, tapi saya berusaha hari ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, ya, saudara. Tapi saya berharap saudara bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan buka dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Samuel pasal yang ketiga. Kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Saya berharap saudara bisa tunggu saya sebentar. Baik, sudah temukan, mari sama-sama kita baca ayat ini dengan suara yang cukup tegas, saudara ya. 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama, 2, 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Tuhan memberkati, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini ada 2 keluarga. Ya, satu ada keluarga Saul, dia adalah seorang raja, dan juga keluarga Daud, saudara. Ya, apa yang terjadi dengan kedua keluarga ini, saudara? Apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Daud dan Saul ini gambaran sebagai keluarga-keluarga orang percaya, keluarga saudara dan saya. Ya. Nah, dari keluarga Saul dan Daud dikatakan terjadi, saudara, ya, peperangan. Peperangan ini berlarut-larut. Artinya saudara kalau sudah membaca dalam pasal yang sebelumnya, saudara, bagaimana Saul mati. Waktu Saul mati, peperangan keluarga Saul dan Daud nggak berhenti. Tetapi kita lihat di sana, saudara, panglima daripada Saul mengangkat anak daripada Saul yang namanya Isiboset. Lalu saudara berlanjut lagi peperangan ini. Ya. Keluarga Saul yang dipimpin oleh Isiboset ini, saudara, terus berperang dengan keluarga Daud. Dan apa yang terjadi? Ayat yang sudah kita baca, saudara, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Terus terjadi. Tapi ada perbedaan. Sedangkan di sini katakan bahwa Daud kian lama kian kuat, keluarga Daud kian lama kian kuat, Saul kian lama kian lemah. Mengapa keluarga Daud ini kian lama kian kuat, tapi Saul semakin hari semakin lemah? Tentu saudara akan berkata, karena saudara punya pengetahuan firman, oh, Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kisah pasal yang ketiga, 13 maksudnya, Kisah Rasul.
Ini akan meneguhkan pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan bahwa benar Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Ya, benar. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Bukan melakukan apa yang menjadi kehendak Daud, bukan. Tapi Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Lalu apakah Saul bukan orang yang berkenan di hati Tuhan? Raja yang berkenan di hati Tuhan. Kita lihat dulu saudara. Ya. 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sedang ia berpaling, artinya ini Saul ya. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel. 1 Samuel pasal 10 ayat 9. Maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ayat 10. Ketika mereka sampai di Gebea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Apakah Daud bukan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan? Berkenan. Dia diurapi. Setelah dia diurapi, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ketika itu juga dia berubah. Ya. Di sini dikatakan maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan ada tanda-tanda yang menyertai kehidupan daripada Saul ini. Jadi artinya Saul pun berkenan di hadapan Tuhan. Allah mengubah hatinya menjadi lain, tidak seperti biasanya. Ya. Ada sesuatu yang baru terjadi atas Saul. Setelah dia diurapi, waktu dia ada dalam kelompok para nabi, di situ dikatakan ayat yang ke-10 di sini, Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Jadi apa yang para nabi itu alami, nikmati yang datang dari Tuhan, Saul juga nikmati. Apa yang para nabi rasakan, saat itu juga Saul rasakan. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan para nabi saat itu, Daud pun terima, alami. Kenapa? Ada perkenan Tuhan atas kehidupan Saul pada saat itu. Ya. Tapi kenapa dalam Kisah Rasul tadi katakan bahwa setelah Allah menyingkirkan Saul, kenapa dia disingkirkan? Kenapa dia ditolak? Tentu kita punya pengetahuan firman Tuhan. Kita akan menjawab, oh iya, karena Saul tidak taat. Betul. Ketidaktaatan Saul yang membuat dia disingkirkan oleh Allah. Sehingga Allah memilih seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. 1 Samuel pasal yang ke-13, sana sudah bisa melihat bagaimana Saul berhadapan dengan musuh orang Filistin dan dia harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban. Tapi rupa-rupanya Samuel ini datang terlambat begitu saudara. Ya menurut Saul sebenarnya enggak terlambat. Ya. Lalu dia mengambil alih tugas daripada Samuel. Ya. Kadang-kadang kita mungkin berpikir enggak apa-apalah. Ya. Itu hal yang wajar. Ya. Saya ambil keputusan aja lah walaupun gembala nggak tahu nggak apa-apa kan ini pekerjaan Tuhan kan ini untuk kemajuan pekerjaan Tuhan kita pikir hal itu biasa. Sama seperti Saul. Samuel belum datang. Jemaat sudah takut semua, rakyat sudah takut semua. Saya ambil keputusan aja lah walaupun gembala belum ambil keputusan saya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita lebih baik saudara. Ya, itu kesalahan Saul. Tapi itu ketidaktaatan di mata Tuhan. Ya.
Ketidaktaatan. Apa yang terjadi? Ketidaktaatan Saul itu berdampak, saudara, kepada masa depan Saul. Dia ditolak. Ya, ketidaktaatan. Ketidaktaatan umat Tuhan, saudara, itu mempengaruhi juga keputusan sorga. Ketidaktaatan seseorang itu mempengaruhi masa depannya. Berubah masa depannya karena ketidaktaatan. Kenapa Saul tidak taat? Dasarnya karena dia melihat rakyatnya takut. Pasukannya sudah mulai takut. Karena dasarnya ketakutan. Ya, sehingga membuat seorang yang bernama Saul berbuat tidak taat. Kalau ketidaktaatan itu akan mempengaruhi hidup seseorang, kalau ketidaktaatan itu bisa mempengaruhi masa depan, ya, sebaliknya, kalau kita taat, maka ketaatan kita hari ini akan berdampak pada masa depan kita. Ketaatan kita hari ini itu akan menggerakkan sorga turun tangan buat saudara dan saya. Ketaatan kita hari ini, kita akan melihat Allah akan campur tangan dalam hidup saudara dan saya. Saudara perhatikan firman Tuhan bahwa ketaatan kita hari ini, saudara, bukan berpengaruh saja bagi masa depan kita, tapi bagi masa depan anak cucu kita. Waktu saya tadi sempat ikut puji-pujian, saudara, saya teringat satu ayat ini dan saya buka HP saya, saudara, saya bukan lihat-lihat WA grup atau apa enggak, saudara. Kadang-kadang hal ini juga saya suka sampaikan di jemaat, saudara, karena saya juga duduk paling depan, sesekali saya suka buka HP. Saya jelaskan kepada jemaat, Bapak Ibu, kalau saya buka HP di depan, itu bukan berarti saya lagi lihat kiriman Shopee saya atau WA grup, enggak. Tapi saya selalu ingat sesuatu kebenaran, lalu saya cepat-cepat cari. Karena saya ini suka pelupa, saudara. Ya, kita ingat, saudara, nanti lama-lama ya lupa, akhirnya saya cari. Nah, kalau ketemu, saudara, langsung saya simpan itu ayat. Saya cari ini ayat. Karena saya ingat, saudara, tadi. Ketaatan kita itu akan berpengaruh bukan buat hidup kita saja, tetapi bagi anak cucu kita. Mazmur pasal 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Kita lihat satu orang benar ini hidup taat, dan ketaatannya ini sudah kebenaran ini mempengaruhi anak cucu. Firman Tuhan katakan tidak meminta-minta roti. Luar biasa janji Tuhan itu buat saudara dan saya, buat anak bahkan cucu kita. Tuhan jamin, ini satu orang benar loh yang taat. Anak cucu gak meminta-minta roti. Artinya Tuhan tidak pernah biarkan mereka. Tuhan tidak pernah biarkan pelayanan mereka, ada Tuhan yang membela. Tuhan sanggup mencukupkan sesuatu dari yang mungkin yang tidak ada menjadi ada. Sampai kapan? Sampai anak cucu loh. Kalau saya renungkan firman Tuhan ini, saudara, saya selalu ingat begini. Saya nggak bisa sombong, saya nggak bisa bangga dengan keadaan saya hari ini. Saya bisa nikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dan sebagainya. Saya nggak bisa sombong bahwa oh itu karena saya. Tidak, saudara. Lewat kebenaran firman Tuhan ini saya diingatkan. Ya, kalau engkau diberkati hari ini, itu ada karena pengaruh dari orang tuamu, opa, omamu yang turut ambil bagian dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mereka nabur, mereka belum sempat menuai, tapi saya yang nuai. Amin. Jadi buat orang tua yang ada hari ini, ingat, ketaatan kita itu akan memberkati anak cucu kita. Jadi gak usah khawatir. Tapi ketidaktaatan itu bisa menghapus berkat Tuhan, rancangan rencana Tuhan bagi anak cucu kita. Ketidaktaatan kita hari ini atau ketaatan kita hari ini berpengaruh bagi keturunan kita. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kita semua mau sepakat untuk terus taat kepada Tuhan. Amin. Karena berkat Tuhan akan mengalir terus buat anak cucu kita. Ya.
Kalau kita bicara berkat, pasti kita semua setuju dan senang. Tapi persoalannya, taat atau tidak taat itu. Hal yang pertama, mengapa Daud dipilih oleh Allah? Mengapa keluarga Daud ini kian lama, saudara, kian kuat. Tapi Saul, keluarga Saul ini, keturunan Saul kian lama, kian lemah. Yang pertama tadi, saudara, kita lihat, Saul tidak taat. Tetapi Daud, saudara, adalah seorang yang taat. Apakah seorang yang taat itu tidak bisa jatuh dalam dosa? Bisa, Bapak Ibu. Bisa. Daud sempat jatuh dalam dosa. Tapi karena dia adalah seorang yang taat, waktu dia tahu, dia disadarkan bahwa dia jatuh dalam dosa, dia kembali kepada Allah dan dia belajar taat kembali. Harusnya Daud ini binasa. Tapi karena ketaatannya dia kembali kepada Allah. Dan apa yang menjadi doanya, saudara? Dia tidak minta harta, tidak. Tapi apa yang dia menjadi doa dan permohonan? Jangan ambil rohmu dari dalamku. Saudara, roh Tuhan itu cukup buat hidup saudara dan saya. Roh Tuhan itu akan menjamin hidup kita, saudara. Ya. Puji Tuhan. Yang pertama, Daud tetap taat. Saul, kita lihat, dia tidak berlaku taat. Ini menjadi keluarga Saul kian lama kian lemah. Tapi Daud semakin hari semakin kuat. Ya. Seharusnya yang ideal, yang normal, hidup anak Tuhan itu seperti Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian lama, saudara, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini kehidupan normal anak Tuhan. Ini kehidupan normal hamba-hamba Tuhan. Saudara, Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jalannya seperti apa, saudara? Yang kian bertambah sampai rembang tengah. Jadi saudara, dimulai dari mungkin ya bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, ya cuma sedikit. Tapi kalau dia hidup benar, saudara, tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang. Amin. Itu yang normal. Nah sekarang saudara, kita ambil firman Tuhan ini, gak usah ukur suami kita dengan firman Tuhan. Gak usah ukur istri kita, anak-anak kita, orang tua kita dengan firman Tuhan ini. Gak usah. Ambil firman Tuhan ini, ukur buat diri kita. Apa yang kita lakukan ini sudah semakin hari semakin terang. Ya, hal-hal rohaninya gitu semakin bertambah gitu loh. Dan inilah yang membuat keluarga kita akan semakin hari semakin kuat. Dulu saudara, ya waktu papa mama masih hidup, saudara melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan di Ciluer, saudara. Dalam ibadah itu ya sama seperti hari ini, suka dibuka ruang kesaksian. Ada yang rajin bersaksi, saudara. Ya. Lalu saudara, yang saya suka perhatikan kalau ada yang bersaksi itu seperti apa ya saudara, supaya kelihatan rohani atau bagaimana, maaf saudara ya, nggak mau menghakimi saudara. Tapi saya lihat di situ saudara ya, itu bungkus dengan darah Yesus, supaya saya nggak menghakimi. Ini jadi pelajaran saudara. Tempo dulu saudara, tempo dulu. Waktu papa mama saya masih hidup saudara. Ya bersaksi saudara, kesaksiannya suka bilang gini saudara. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong saya walaupun hidup saya jatuh bangun, saudara ya. Kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah dan sebagainya. Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan masih menolong saya. Kayaknya kelihatannya rohani banget begitu ya, jatuh bangun. Kayak lagu Tembang Lawas, jatuh bangun aku mengejarmu. Padahal kehidupan Kristen yang normal itu gak jatuh bangun, firman Tuhan katakan. Amin. Naik. Walaupun pelan tetap semakin terang. Semakin terang, semakin terang. Kalau kita ambil kebenaran Tuhan, firman Tuhan ini dan ukur dalam hidup kita pribadi. Saya jujur, saya bilang sama Tuhan. 3-4 tahun yang lalu, saya katakan Tuhan, saya bertobat. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya 3-4 tahun yang lalu. Sampai Tuhan katakan, kamu sudah salah mengajar jemaat. Saya katakan, Tuhan ampun.
Saya minta ampun sama Tuhan. Saya katakan, saya bertobat Tuhan. Ya. Saya mulai belajar menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Bukan keinginan saya lagi, walaupun gak nyaman banget, gak nyaman. Dan 3-4 tahun belakangan ini saudara, ini pikiran saya secara manusia. Ya. Setahun cuma sekali saudara nyampein firman Tuhan mengenai janji Tuhan mengenai berkat. Saya berpikir begini, habis udahlah jemaat di Ciluar. Ini pasti udah jemaat datang nih, wah khotbahnya pasti ini nggak ada soal penghiburan berkat dan sebagainya, nggak ada. Cuman ya puji Tuhannya menangnya saya saudara, setiap kali doa berkat, nah itu janji berkat Tuhan. Itu aja saudara. Beritanya saudara bukan berkat saudara. Belajar terus mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Waktu saya datang kepada Tuhan, saudara, saya kata Tuhan saya bertobat, ampuni saya. Ya. Kenapa saudara? Karena satu pengalaman Tuhan perlihatkan kepada saya apa yang ada. Enggak di semua jemaat sih, 1-2 jemaat. Ya. Mereka berdoa, mereka minta, Tuhan tolong. Tuhan mana janjimu, dia pakai firman Tuhan saudara. Ya untuk minta janji Tuhan, maksa janji Tuhan. Pakai ayat. Apa yang Tuhan bilang? Lihat. Itulah ciri anak Tuhan yang belum mengenal aku dengan benar. Selalu minta. Maksa lagi pakai janji Tuhan. Maksa lagi pakai firman Tuhan. Kalau mereka seperti ini, siapa yang salah? Siapa yang ngajar mereka? Saya katakan, Tuhan, saya yang salah. Kenapa umatku seperti ini? Saya yang salah ngajar. Itu bukti dari umat Tuhan belum mengenal aku dengan benar. Kalau mereka sudah mengenal aku dengan benar, mereka gak perlu minta. Mereka akan bersyukur sekalipun belum mereka alami. Itu bukti dari mereka taat dan percaya bahwa Allah sanggup. Sekalipun belum terjadi, belum mereka miliki, tapi sudah percaya. Amin. Saudara, kenapa ada anak Tuhan bisa mundur meninggalkan Tuhan? Saudara, persoalannya karena mereka belum mengenal Tuhan dengan benar aja. Saudara, kalau udah kenal Tuhan dengan benar, gak mungkin mundur. Saudara. Yang kedua, saudara, kenapa hidup Daud, keluarga Daud kian lama semakin kuat, saudara? Ya, yang kedua kita boleh melihat, saudara, kehidupan daripada Daud ini, saudara. Baik. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-46. Kisah Rasul pasal 7 ayat 46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Walaupun kemudian Allah tidak mengizinkan Daud, tapi Salomo, saudara. Tapi kita lihat Daud di sini katakan telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Jadi yang kedua, Daud adalah seorang raja yang mendapatkan kasih karunia Allah. Ya. Karena kasih karunia Allah inilah, saudara, Daud taat, dan juga karena kasih karunia Allah, keluarga Daud kian lama kian kuat. Tapi Saul semakin hari semakin lemah, saudara. Ya. Waktu saudara dan saya taat, dan kita hidup dalam kasih karunia Allah. Semuanya karena kasih karunia Allah, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena roh Allah menyertai kita. Kasih karunia Allah menyertai kita. Bukan berarti persoalan gak datang Bapak Ibu.
Bukan kita bebas dari masalah. Gak usah kita doa minta masalah, masalah pasti datang. Pasti. Tapi persoalannya, kalau saudara dan saya hidup dalam kasih karunia, kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Kenapa harus ada persoalan? Kenapa harus ada masalah? Itu proses Tuhan buat saudara dan saya. Supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Kadang-kadang saudara, ini yang Tuhan bukakan buat saya. Kita menjadi salah saudara. Karena kita ambil ayat firman Tuhan, ya memang firman Tuhan itu benar. Mintalah maka akan diberikan, ketuk maka akan dibuka, cari kita akan mendapatkan. Itu benar saudara, benar. Tapi kita kan suka fokusnya itu dapat, minta dapat. Ketuk pasti dibuka, kita fokusnya ke buka, dapat saudara. Tapi kita gak fokus kepada berapa lama kita setia ketuk. Berapa lama kita taat untuk mencari. Nah ini kan proses. Kita maunya selalu hasil. Mana Tuhan katanya dapat. Pintu dibukakan dan sebagainya. Kita suka lupa dengan prosesnya. Begitu loh. Ya. Kita cuma klaim Tuhan buka. Aku dapat. Berapa lama kita harus mencari? Berapa lama kita harus setia mengetuk? Berapa lama kita tetap setia meminta sekalipun kita belum mendapatkan. Kita minta dengan yakin, hakul yakin, percaya. Tuhan, saya percaya. Tuhan sudah sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun belum dapat. Ini proses. Kita tuh selalu mau minta berkatnya tapi gak mau alami prosesnya. Sampai kapan kita jadi dewasa? Sampai kapan kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Oh saya sudah bernubuat. Oh saya mengusir setan. Oh saya sudah percaya dan sebagainya. Ini orang-orang ini juga satu saat Tuhan akan berterus terang. Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Ini orang-orang yang berkarunia. Tapi apa yang Tuhan katakan? Aku berterus terang. Aku tidak kenal engkau. Ini pembuat kejahatan. Kenapa hal ini terjadi? Bukan buat orang luar. Umat Tuhan loh. Kesalahannya ada di siapa? Saya nggak bilang, oh si anak ini dasar. Tuhan, oh yang salah, saya yang salah. Tuh kan, jadi diam semua kan? Nggak enak loh saudara. Tapi ini yang mengajar saya. Membuat hati saya lebih lembut lagi. Bukan saya cengeng saudara. Saya sadar sesadarnya Tuhan. Jemaat protes. Waktu saya mau mulai khotbah saya tanya mereka semua. Enggak satu-satu saya tanya. Bapak Ibu yakin percaya Yesus selamat? Amin. Semua selamat, amin. Apa betul saudara pasti diselamatkan? Lalu saya menyampaikan firman Tuhan. Selesai ibadah baru ada yang nyampein saudara. Ada yang nyeletuk di jemaat lalu disampaikan kepada saya. Pak Gembala tadi ada yang nyeletuk tuh. Pak Gembala gimana sih? Udah kita yakin percaya Yesus selamat. Bapak Gembala bilang, apa betul? Udah yakin selamat percaya Yesus. Kan firman Tuhan bilang demikian. Ya, kita sudah punya tiket keselamatan. Selama tiket keselamatan itu ada, kita akan diselamatkan. Tapi kalau tiket keselamatan itu hilang, sekalipun engkau orang percaya tapi tiket keselamatan itu hilang, aku tidak kenal engkau. Yang diselamatkan adalah orang yang mendengar dan melakukan kehendakku. Saudara tahu, kadang-kadang ini nemplak saya loh saudara. Ya, saya mau bagi pada saudara. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya udah banyak pelayanan. Tapi Tuhan tanya, pelayanan itu kehendakmu atau kehendakku? Nangis kita. Kamu lakukan kehendakmu, kesukaanmu atau kehendakku? Kehendak Tuhan. Pelayanan yang kau lakukan itu kehendakmu atau kehendak Tuhan? Kesukaanmu atau kesukaannya Tuhan? Kita kan suka pilih-pilih pelayanan. Pelayanan kita
Yang kita pilih ada pelayanan yang kita suka gitu loh. Tapi yang gak kita suka, janganlah Bu Gembala, janganlah nanti. Wah banyak macam saudara alasannya saudara. Pinter banget. Lah kita gembala kan ya namanya juga mempercayakan jemaat, masa maksa sih. Ya betul ya Bu Gembala ya. Rasanya sibuk banget, capek. Udah capek, gak diperhatiin lagi, gak dihargai. Marah lah kita, ngambek lah kita. Tuh, ciri-ciri jemaat yang suka ngambek tuh begitu tuh. Maksudnya bukan yang sana tadi keluar, bukan saudara ya. Kenapa saudara? Kenapa ngambek? Ya gak mengenal Tuhan dengan benar sih saudara. Firman Tuhan katakan lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Apapun yang kau lakukan. Walaupun mungkin bukan keinginan kita nih pelayanan, tapi dipercayakan lakukan dengan kasih. Amin. Ya. Kalau engkau melakukan dengan kasih, nggak diperhatikan sama gembala, nggak diperhatikan juga oleh aktivis dan para pelayan Tuhan yang lain, engkau gak akan marah. Itu ciri-ciri orang yang mengenal Allah dengan benar itu saudara, nggak akan marah saudara kalau nggak dihargai, kalau nggak diperhatikan. Karena apa? Dia melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan kok. Ya. Ya salah satunya kenapa orang meninggalkan Tuhan itu karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bani Korah, dalam Mazmur Bani Korah berkata demikian. Mazmur pasal 84 ayat 6 dan 8. Mazmur 84. Sebentar saudara. Mazmur 84 ya ayat 6. Ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat selanjutnya 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat selanjutnya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini anak Tuhan yang normal, pelayan Tuhan yang normal, hamba Tuhan yang normal. Perjalanan pelayanan mereka, perjalanan rumah tangga mereka, ya, perjalanan saudara kehidupan mereka, makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya. Orang yang menerima kasih karunia Allah, saudara, mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Persoalan tidak pernah membuat mereka menjadi lelah. Karena kasih karunia Allah menyertai mereka. Mereka akan terus berjalan semakin lama, semakin kuat, semakin lama, semakin kuat, semakin lama, semakin kuat. Bukan berarti gak ada persoalan saudara. Ada banyak persoalan. Tapi mereka semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat dan semakin kuat saudara. Oh haleluya. Inilah hidup saudara dan saya yang Tuhan kehendaki. Ada kata-kata bijak bilang begini. Kata-kata bijak itu bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Hidup itu kayak roda. Itu kata-kata bijak. Tapi kata-kata firman Tuhan, semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Amin. Mau percaya mana saudara? Firman Tuhan atau kata-kata bijak? Itu pilihan ada di tangan kita. Saul kalau kita melihat dia tidak sabar menunggu, dia tidak taat. Sekali lagi ketaatan kita itu ya, Saul tidak taat tapi Daud taat. Ketaatan kita itu akan berdampak besar saudara buat hidup kita dan juga buat sekeliling kita, buat pelayanan kita. Itu akan berdampak besar. Bahkan hal yang belum pernah terjadi,
akan terjadi dalam hidup kita waktu kita belajar taat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan kita, bukan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cara Tuhan menolong kita semua. Ibrani pasal 11 ayat 30. Saudara, Ibrani pasal 11 ayat 30 berkata demikian. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kita lihat apa yang dilakukan umat Tuhan. Ya. Untuk bisa mengalahkan Yerikho yang memiliki tembok yang luar biasa kuat. Ini masalahnya bukan masalah kecil-kecil lagi saudara, masalah besar. Secara manusia, umat Tuhan tidak bisa mengalahkan Yerikho. Tetapi Ibrani pasal 11 ayat 30 sini katakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Apa yang menjadi perintah Tuhan atas umat Tuhan? 7 hari mereka harus mengelilingi benteng Yerikho ini, kota Yerikho ini. Saudara, hari pertama mengelilingi 1 hari sekali. Perintahnya apa? Wes, jangan ngomong-ngomong ya, jangan ribut. Orang Sunda bilang cicing we ya, cicing, ulang ngomong, diam. Jalan keliling tembok. Pendapat orang Yerikho apa? So seno ngana. Gak waras ini bangsa Israel. Hari pertama keliling 1 kali diam. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu kadang-kadang buat kita itu gak normal saudara. Hari kedua sekali lagi diam. Hari ke-7, 7 kali. Pada putaran terakhir semua bersorak. Apa yang terjadi? Tembok Yerikho runtuh. Kan gak masuk akal saudara. Cuma dengan sorakan tembok Yerikho yang begitu kokoh kuat runtuh. Saudara mau bukti kalau sorakan saudara itu hari ini bisa merubuhkan tembok gereja. Saya izinkan 7 hari saudara teriak. Saya terlalu yakin gak akan roboh saudara. Pasti. Itu kan gak masuk akal. Tapi Tuhan punya cara sendiri. Amin. Cara Tuhan itu gak kepikir oleh saudara dan saya, gak kepikir. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang mata ini belum lihat, telinga belum dengar, bahkan gak kepikir buat hidup saudara, gak tersirat dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ini cara Tuhan menolong orang-orang yang taat, itu luar biasa. Luar biasa. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, di tempat kami ya tetap ada live streaming saudara. Lalu ternyata setiap kali ibadah ada live streaming. Ternyata yang menonton itu saudara saya pikir cuma jemaat di Cilur aja. Tetapi ternyata ada beberapa ibu gembala saudara di wilayah lain juga. Bapak gembalanya juga lihat. Kenapa saya tahu? Karena mereka bilang, Om makasih ya buat khotbahnya. Loh saya pikir kapan saya khotbah di wilayah kalian, wilayah 13. Oh kita suka ikut khotbah Om di YouTube. Oh kemarin dia telepon. Oh makasih ya. Kenapa? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Saya udah bisa nerima semua pelayanan saya. Ya. Dia nerima keadaan pelayanannya. Dia fokus, suami istri fokus untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tapi sebelumnya itu mereka ada usaha dan sebagainya. Saya katakan, kenapa kamu begitu yakin? Lewat kesaksian Om di khotbah, ya dia katakan, saya coba praktekkan. Lalu hasilnya Tuhan memberkati setiap kali saya butuhkan. Saya gak perlu minta. Tapi saya percaya Tuhan adakan. Lalu apa yang terjadi? Ada yang bawa beras Om ke pastori, ada yang kasih ini. Padahal saya nggak minta-minta sama Tuhan. Cuman Tuhan saya ini nggak maksa-maksa Tuhan. Pakai ayat firman Tuhan lagi saudara. Dari ayat perjanjian lama, perjanjian baru dipakai buat nyerang Tuhan saudara.
Supaya apa? Mencukupkan kebutuhan hari-hari, saudara. Enggak. Jadi, iya, saya percaya Tuhan adakan. Saya katakan terima kasih sama Tuhan. Itu juga yang Om alami. Enggak punya banyak Om ini. Dapat berkat, alirkan. Dapat berkat, alirkan. Saudara. Ya, enggak punya simpenan yang cukup banyak. Bahkan anak saya pun, saudara, harus bayar lesnya, saudara. Istri saya bilang, "Pak, ada duit enggak buat visual?" "Enggak ada. Kan semua mama." Gitu. Ya, enggak ada. Tapi pas harus bayar, saudara, Tuhan adakan. Ya. Itu Tuhan kita. Dia menolong kita. Saudara, ini umat Tuhan ini diem aja. Apa sih yang kita dapat pelajaran dari pengalaman umat Tuhan dalam menghadapi benteng Yeriko ini? Saudara, Keluaran 14 ayat 14. Ini buat kita semua. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Diam saja ini, saudara, bukan berarti kita males-malesan, bukan. Artinya diam saja, tetap tenang, tapi tetap hakul yakin, percaya. Tuhan sudah tolong. Ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Tenang aja, gak usah ribut-ribut. Ya. Nggak usah banyak ngomong, aduh Tuhan, aduh itu ciri anak Tuhan yang belum kenal Tuhan dengan benar itu kalau doa ramenya minta aja, minta. Jangan, tenang wes tenang. Percaya aja, Tuhan pasti tolong, amin. Tuhan sudah buka jalan. Anak Tuhan yang kenal Tuhan dengan benar, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tenang. Cicing we, karena apa? Tuhan berperang ganti saya. Saya tenang. Tapi percaya. Itu saudara yang Tuhan mau. Ya, gak usah gerasak gerusuk saudara. Karena cara kita dengan cara Tuhan itu selalu berbeda saudara. Karena firman Tuhan katakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Seperti langit dan bumi tingginya berbeda saudara. Jadi mari belajar kita memahami pikirannya Tuhan. Perasaannya Tuhan. Kehendaknya Tuhan. Bukan saja kita belajar tapi kita hidup di dalamnya. Sehingga kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ya, kita lihat apa yang Tuhan lihat. Kita mungkin sudah melakukan apa yang memang Tuhan mau kita lakukan. Saudara dan saya diciptakan untuk itu loh. Bukan untuk melakukan apa yang kita senangi. Bukan. Apa yang Tuhan senangi. Apa yang Tuhan ingini lakukan. Bicara soal berkat saudara. Dalam ulangan saudara firman katakan. Ulangan 28. Ini janji berkat saudara ya, yang sering kali saya sampaikan di jemaat Tuhan apabila menutup ibadah saudara. Apabila engkau mendengar suara Tuhan dan melakukannya sungguh-sungguh dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Inilah yang menjadi janji Tuhan, sumpah Tuhan kepada umat Tuhan. Kalau saudara dan saya mendengar dan lakukan firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Diberkatilah engkau di kota maupun di ladang. Bakul dan tempat adonanmu Tuhan memberkati. Keluar masuk duduk berdiri, bahkan pada saat engkau berbaring istirahat Tuhan sudah menyediakan berkat. Artinya taat saja, percaya saja. Hidup sebagai anak Tuhan yang normal. Soal berkat saudara, hidupmu naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, ditinggikan bukan direndahkan. Jadi kita gak perlu minta, gak perlu sebenarnya kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar, gak perlu minta-minta. Hidup aja benar, taat, setia saudara. Hidup dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, udah tenang dan percaya saudara. Tuhan sudah buka jalan. Engkau keluar dari dalam rumah Tuhan hari ini. Sudah ada pertolongan Tuhan. Tenang aja saudara. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana caranya kita menolong diri kita sendiri. Kita nggak tahu. Tapi saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah tahu bagaimana cara menolong persoalan-persoalan saudara dan saya. Saya ingat perkataan istri saya saudara. Walaupun saya ingat pesan dari firman Tuhan, tapi saya harus belajar ingat juga kata-kata istri saya, saudara. Papa, jangan lama-lama kalau khotbah. Kasihan nanti kalau yang mau ke Bandung nanti telat, saudara. Jemaat saya ada yang mau ke Bandung juga tadi pagi, saudara. Jadi dia ibadah dulu. Saudara saya tanya, loh kok nggak ke Bandung? Nanti Pak Gembala habis ibadah saya mau cepat-cepat ke Bandung. Oh iya, gitu ya. Jadi saya nggak lama-lama, saudara. Hiduplah dengan taat. Tetap dalam kasih karunia Tuhan. Peperangan pasti terjadi.
Tetapi firman Tuhan katakan, keluarga Daud kian lama, kian kuat. Semakin kuat, Bani Korah katakan, hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapa, kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi hamba berdoa, roh keperkasaan menjadi bahagian kami, memampukan kami untuk kami hidup, menjawab setiap kerinduan-Mu, melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu ya Tuhan, untuk bertahan dalam setiap proses hidup kami. Sekalipun ada di antara kami umat-Mu di tempat ini menghadapi tembok-tembok Yerikho, Tuhan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap tenang dan percaya. Karena kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan sudah menolong kami. Bawa kami umat-Mu di tempat ini untuk lebih lagi mengenal setiap rancangan dan rencana-Mu. Terus masuk dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga berkat lengkap dari sorga itu menjadi bahagian kami. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik yang dari sorga. Kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik daripada Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini tidak ada yang terkecuali. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kami yang ada di tempat ini, aku akan bawa kami untuk lebih mengenal Engkau dengan benar, mengasihi Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi, sesuatu yang belum pernah